Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Andika Muldani. Di video kali ini edisi spesial. Biasanya saya akan mereview suatu aplikasi atau sistem informasi, atau kemarin juga ada saya mereview suatu buku. Tapi di video kali ini tidak akan ada mereview ya teman-teman. Di video kali ini saya akan memberikan insight, 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 ilmu pengetahuan. Ya. Jadi di video ini nggak akan ada mereview, isinya full yapping, nggak, maksudnya full dengan ilmu pengetahuan, penuh dengan insight baru, insight mengenai sistem transfer uang fiat di Indonesia. Jadi kita akan belajar, bukan kita, saya akan memaparkan pengetahuan mengenai uang fiat. Menarik bukan teman-teman? Langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go. Oke, sebelum masuk ke sistem transfernya, kita bahas dulu nih, apa itu uang fiat? Tahu nggak sih uang fiat itu apa? Apa coba? Tahu bang. Uang fiat itu adalah sejenis uang yang tidak memiliki nilai secara intrinsik, atau nilai yang tidak didukung oleh barang fisik seperti emas ataupun perak. Nilai uang fiat tersendiri ini dalam konteks ini seperti rupiah, seperti halnya rupiah, berasal dari kepercayaan masyarakat dan keputusan pemerintah yang mengatur penggunaannya. Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertanggung jawab mengeluarkan uang fiat ini. Jadi uang fiat tidak memiliki bentuk fisik atau materialnya, seperti dalam kasus uang kertas ataupun uang koin. Namun, yang terpenting adalah kemampuannya untuk diterima sebagai alat pembayaran yang sah oleh semua pihak. Uang fiat memberikan kemudahan dalam bertransaksi karena sifatnya sah secara hukum dan diatur oleh pemerintah. Dengan kata lain, uang fiat ini adalah alat tukar yang digunakan dalam setiap transaksi ekonomi. Kita akan melihat bagaimana uang ini dapat ditransfer antar individu ataupun lembaga, dan bagaimana sistem tersebut mendukung perekonomian di Indonesia. Ya, jadi uang fiat ini tuh nggak ada wujudnya, dia hanya berbentuk nilai yang dijamin oleh pemerintah. Jadi ya kepercayaan kita ke bank sentral aja gitu. Kayak kita ngeliat nih di HP kita ada saldonya 1 juta. Kalian tahu dari mana 1 juta itu nyata? Enggak kan? Enggak ada bentuk fisiknya, enggak ada bentuk secara nyatanya, hanya berupa angka 1, 000, 000. Kalian nggak tahu itu beneran duit atau cuman angka aja. Tapi berdasarkan kepercayaan kita kepada bank sentral, kepada Bank Indonesia, kita percaya bahwa ini saldo itu beneran ada uangnya. Ya cuman kita simpan ke dalam bentuk saldo gitu. Itu adalah uang fiat. Jadi dia tidak ada bentuk fisik layaknya emas ataupun perak. Dia hanya berupa nilai. Tapi ia bisa digunakan untuk bertransaksi. Contohnya kita pengen beli mie ayam. Pengen beli mie ayam pakai kris. Kita nggak ngasihin uangnya, ya kan? Karena kita pakai kris. Kita tinggal scan, tinggal ketik nominalnya, kirim. Itu sebenarnya kalian sedang bertransaksi menggunakan uang fiat, teman-teman. Oke, mari kita mulai masuk ke mekanisme sistem transfer uang fiat di Indonesia. Mari kita mulai masuk ke topiknya. Oke, let's go. Jadi sistem transfer uang fiat di Indonesia itu umumnya dibagi menjadi 2 bagian, yang melibatkan beberapa tahapan dan mekanisme yang berbeda tergantung pada jenis transfer yang dilakukan. Tadi kan ada 2 jenis nih. Jenis yang pertama itu transfer antar bank, jadi dari bank ke bank yang lain. Dan untuk jenis yang kedua itu biasanya menggunakan pihak ketiga atau platform digital. Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama dari bank ke bank, transfer antar bank. Jadi
Transfer antar bank itu adalah cara tradisional untuk memindahkan uang dari satu rekening ke rekening yang lain. Di Indonesia, proses ini melibatkan beberapa metode seperti RTGS yang digunakan untuk transaksi yang lebih besar dan mendesak, serta ada clearing untuk transaksi yang lebih kecil. RTGS memungkinkan uang untuk dipindahkan dalam waktu secara real time. Jadi nggak ada delay, yang artinya transfer ini selesai dalam hitungan detik hingga menit. Ya nggak nyampe jam lah. Itu tergantung sama kecepatan bank yang bersangkutan. Cuman rata-rata bank zaman sekarang mah udah nggak ada yang nyampe jam sih. Kayak paling lama aja 5 menit nggak sih? Kalau nggak ada update sistem tiba-tiba gitu. Jadi transfer antar bank ini ya itu tadi, kita ke bank atau mungkin kita ke ATM, terus kita kirim uangnya ke bank lain, ke bank tujuan kita. Jadi dari bank kita ke bank, terus ngirim mau ngirim ke bank mana, nanti dari bank diproses langsung masuk ke rekening bank yang lain. Biasanya ada aplikasi banknya juga. Lalu yang kedua ada transfer dengan aplikasi pembayaran digital atau fintech. Jadi selain dari antar bank itu tadi, ada juga layanan pembayaran digital atau fintech yang memungkinkan transfer uang antar individu tanpa bank tradisional seperti GoPay, OVO, Dana, atau Link Aja. Nah itu tuh fintech yang memungkinkan penggunanya untuk mentransfer uang hanya dengan menggunakan smartphone saja. Cuman modal HP doang kalian bisa transfer, kalian nggak perlu ke ATM, kalian nggak perlu ke bank, ya kan? Dengan pakai aplikasi-aplikasi tadi, uang yang digunakan di platform ini dapat berupa saldo digital yang terhubung dengan rekening bank sang pengguna. Proses transfer umumnya lebih cepat dan lebih praktis dibandingkan menggunakan metode bank tradisional. Sistem ini digunakan untuk transaksi sehari-hari seperti membayar barang, bayar jasa, dan transfer antar teman atau bayar tagihan sehari-hari gitu. Keunggulannya ya biayanya yang relatif lebih rendah ya, karena biasanya ada kayak free biaya admin gitu, free transfer. Kalau di bank kan gak ada yang kayak gitu ya, biasanya kayak ada biaya adminnya. Dan serta kemudahan penggunaan yang semakin lama semakin berkembang, jadi lebih gampang gitu. Kalau misalnya pakai tadi bank to bank itu kan kita harus ke bank dulu, kita harus ke ATM dulu. Sedangkan dengan menggunakan fintech ini, dengan menggunakan tadi GoPay, OVO, atau Dana, atau Link Aja tuh, kita nggak perlu ke bank dulu. Kita punya HP, kita download aplikasi itu, terus kita tautkan fintech kita dengan bank, atau mungkin kita tinggal pindahin saldo dari bank ke fintech kita. Dari fintech kita bisa, dari HP kita itu kita bisa melakukan berbagai macam transaksi. Salah satunya ya transfer ke bank, atau mungkin kita transfer ke teman gitu ya kan, kayak punya cash gak, jadi kita nggak perlu ke ATM dulu tuh ya kan, karena jauh misalnya, tinggal ke teman aja, punya cash gak, tukar sini sama saldo. Biasanya ada yang kayak gitu kan. Atau mungkin ya tadi pembayaran mie ayam gitu, kita nggak perlu tuh ya kan, kayak minta nomor rekeningnya berapa, saya kirim lewat rekening bank ya, nggak bisa, nggak perlu kayak gitu. Kita cuma perlu scan QRIS ya, scan QRIS-nya aja udah selesai, cepet. Cuman modal HP doang bisa mentransfer antar bank, jadi efektif menggunakan fintech. Oke, selanjutnya langkah-langkah transfer uang tuh gimana. Yang pertama, dari transfer antar bank dulu, dari bank ke bank ya. Yang pertama itu kalian bisa atau kalian perlu mengakses layanan internet banking atau m-banking ya, mobile banking, atau mungkin bisa manual kalau misalnya niat gitu ke ATM atau mungkin ke bank. Kalau misalnya lewat m-banking itu
kalian perlu masukin nomor rekening tujuan, beli bank penerima, dan menentukan jumlah yang akan kalian kirim. Setelah itu sistemnya akan memberikan konfirmasi sebelum menyelesaikan transaksi. Beberapa bank juga punya fitur notifikasi untuk memastikan transfer berhasil. Jadi begitu transfernya berhasil nih, itu langsung muncul langsung muncul pop up kalau misalnya transaksi Anda telah berhasil pada jam sekian, tanggal sekian, nominal sekian, biasanya kayak gitu. Kalau misalnya ke ATM itu jauh lebih ribet ya, bukan ribet sih, lebih ke kayak ya harus gerak aja, ya ribet sih jadinya, kayak harus keluar rumah dulu, harus jalan dulu ke tempat ATM-nya, terus ATM-nya harus di ATM-nya transfer, habis itu pulang lagi ke rumah, itu kan ribet ya. Jadi pakai banking aja lah ya, kita harus melek teknologi juga. Oke, yang kedua tadi setelah bank to bank, sekarang cara transfer dengan aplikasi pembayaran digital ya, pihak ketiga atau fintech. Caranya jelas jauh lebih gampang dibandingkan bank to bank ya, 11-12 sih sama m-banking, cuman jauh lebih gampang. Kalau misalnya m-banking kita butuh yang namanya nomor rekening, sedangkan gak semua orang hafal nomor rekening dong, tapi semua orang pasti hafal nomor teleponnya. Maka dari itu jauh lebih gampang. Pertama, kalian tinggal kalau udah punya aplikasinya nih, udah download, kalian tinggal buka aplikasinya, terus searching nama penggunanya. Biasanya kan transfer via nomor telepon gitu, dan itu kalian tinggal cari aja kontaknya, terus tinggal klik. Kalau misalnya nggak ada, belum nge-save kontaknya, tinggal minta aja nomor teleponnya, bisa lewat WA, terus disalin, ditempel, selesai. Habis itu pilih nominal, konfirmasi pembayaran, lalu selesai. Udah semudah itu, kamu nggak perlu keluar rumah ya kan, nggak perlu buang-buang tenaga. Selain dari itu bisa juga pakai kris, itu biasanya buat pembayaran. Kalau misalnya tadi kan transfer ke temen gitu misalnya, kalau misalnya buat pembayaran jauh lebih simpel lagi. Bahkan kamu cukup perlu scan QR, terus pilih nominal, kirim, selesai. Itu jauh lebih gampang lagi bahkan. Terus keunggulan lainnya itu di fintech ini biasanya bebas biaya admin. Biasanya ada promo-promo kayak gitu, kayak transaksi dalam sebulan gratis 10 kali biaya admin gitu, atau mungkin kayak 15 kali gratis biaya admin. Sedangkan di bank to bank tuh biasanya nggak ada, kayak transaksi berapapun pasti ada biaya adminnya. Beda kalau di fintech. Kalau di fintech itu ada gratisnya, ada promo-promo kayak gitu ya kan, atau biasanya lebih rendah sih dibandingkan bank to bank, kalaupun bayar gitu, kalaupun gak gratis. Oke, setelah tadi penjelasan tentang fiatnya, terus juga cara transaksinya gimana, sekarang tentang regulasinya, tentang keamanannya. Kayak fiat ini tuh aman gak sih, terpercaya gak sih, terus kayak yang bertanggung jawab tentang fiat ini siapa. Yang pertama, fiat itu diawasi oleh Bank Indonesia, bank sentral milik Indonesia. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya saldo kalian hilang. Saldo kalian itu dijamin sama bank sentralnya Indonesia ya teman-teman. Banknya ya Bank Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian kehilangan saldo, kalian tinggal bikin laporan aja, nanti diproses. Kalau misalnya saldo kalian itu nggak nyampe gitu ke akun yang kalian kirimkan, kayak saldo di kalian udah berkurang tapi saldo di tujuan belum nambah, nah itu kalian bisa bikin laporan aja ke Bank Indonesia, nanti bakal diproses sama Bank Indonesia untuk mengembalikan saldo kalian. Dan Bank Indonesia juga ini menjamin proses transfer fiat ini agar berjalan dengan aman dan juga efisien. Dan mereka juga memfasilitasi sistem pembayaran yang lebih baik dan lebih cepat, termasuk pengembangan sistem pembayaran yang berbasis digital ya tadi, kayak fintechnya gitu ya kan.
Oke, selanjutnya diawasi juga oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kalau tadi Bank Indonesia itu mengawasi bank-banknya. Kalau sekarang itu OJK. OJK itu bertugas untuk mengawasi lembaga keuangan yang non-bank seperti fintech dan penyedia pembayaran digital. Jadi OJK itu bertugas untuk memastikan bahwa semua platform pembayaran atau aplikasi fintech mengikuti aturan dan arahan yang berlaku serta melindungi konsumen dari potensi risiko finansial. Kalau tadi bank itu dijaminnya sama Bank Indonesia, kalau fintech itu dijaminnya sama OJK. Jadi kalau misalnya saldo kalian kenapa-napa, tinggal laporin aja ke OJK. Nanti OJK bakal memproses saldo kalian. Jadi tenang saja ya teman-teman, dan pastikan fintech yang kalian pakai harus sudah diawasi OJK ya teman-teman. Jangan asal-asalan. Biar apa? Biar kalau misalnya saldo kalian hilang, kalian masih bisa dilindungi sama OJK gitu. Kalau misalnya abal-abal nggak dilindungi sama OJK, ya udah. Kalau misalnya hilang ya udah, wassalam, selamat tinggal, sayonara. Oke, selanjutnya kalau tadi kan udah keamanan dan pengawasannya, diawasi oleh siapa aja. Kalau sekarang itu keamanan dalam transfer uangnya. Jadi kayak cara mengamanin prosesnya itu gimana sih? Yang pertama itu dengan menggunakan enkripsi data. Jadi platform dan bank itu menggunakan enkripsi khusus untuk memastikan data transaksinya itu aman dari akses pihak-pihak yang berwenang. Jadi kayak udah ada jalur enkripsinya tersendiri gitu antara bank dengan platform yang kalian gunakan gitu. Jadi nggak bisa diusik sama pihak-pihak lain. Terus yang kedua itu ada autentikasi ganda atau 2FA. Itu beberapa bank dan aplikasi menggunakan autentikasi dua faktor untuk meningkatkan keamanan transaksi. Biasanya kalau misalnya kalian beli suatu hal gitu, misalnya beli paket data, itu biasanya kalian perlu isi PIN sama perlu konfirmasi biasanya. Nah itu namanya autentikasi ganda ya teman-teman. Selanjutnya ada pemantauan transaksi. Jadi transaksi kalian ini selalu dipantau. Ya jangan kalian pikir kalian akunnya aman terus kalian transaksi semena-mena. Hei, transaksi Anda itu diawasi sama bank dan juga aplikasi pembayaran. Jadi mereka secara terus-menerus melakukan pengawasan secara real time untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Jadi kalau misalnya kalian korupsi nih, ya, terus transfer dari satu rekening besar terus ke rekening-rekening kecil, itu kalian diawasi sama bank dan aplikasi pembayaran. Jadi hati-hati ya teman-teman. Ya jangan korupsi juga sih. Ya. Oke, sekian saja dari saya teman-teman. Karena waktunya sudah hampir 20 menit. Sekian saja dari saya. Saya Andika Mudani, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. See you.